Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kita nonaktifkan shadow, animation, dan visual effect. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu View Advanced. Selanjutnya View Advanced System Setting kita klik. Selanjutnya kita klik Setting. Nah, di sini kita hilangkan checklistnya ya, teman-teman. Di sini saya sisakan 4 ya. 1. Animasi kontrol dan elemen inset Windows. 2. Fade or slide tooltip into view. 3. Show thumbnail instead of icon. 4. Smooth EDEGs off screen font. Hanya 4 itu saja yang saya aktifkan ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik apply. Kemudian OK. Selanjutnya kita klik OK lagi. Dua, kita nonaktifkan Windows tip dan trik. Caranya kita klik start. Selanjutnya setting kita klik. Selanjutnya sistem kita klik. Selanjutnya notification dan action kita klik. Nah, di sini kita hilangkan checklistnya semua ya, teman-teman. Untuk notification-nya juga kita off ya. Selanjutnya kita kembali. Tiga, kita nonaktifkan transparansi efek. Caranya kita klik personalization. Selanjutnya color kita klik. Nah, di sini apabila transparansi efeknya masih on, kita bikin off ya, teman-teman. Selanjutnya kita kembali. Empat, kita nonaktifkan background APPS. Caranya kita klik APPS. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih aplikasi yang jarang digunakan ya. Mana yang kira-kira jarang digunakan, silahkan background aplikasinya dinonaktifkan ya. Di sini saya berikan contoh aplikasi kamera. Karena webcam laptop saya jarang saya gunakan, jadi background aplikasinya akan saya nonaktifkan ya, teman-teman. Caranya kita klik. Kemudian advanced option kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya background APPS-nya kita bikin off ya, teman-teman. Selanjutnya kita kembali. Lima, kita nonaktifkan startup yang tidak perlu. Caranya kita klik startup.
Nah, di sini teman-teman silahkan pilih mana startup yang tidak perlu ya. Di sini Microsoft OneDrive akan saya nonaktifkan. Nah, untuk Windows Security Notification ini boleh dimatikan, boleh tidak ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali. Kita ganti Enhanced ke Classic. Caranya search kita klik. Selanjutnya searching Windows kita klik. Nah, di sini apabila masih terpilih Enhanced, kita ganti ke Classic ya, teman-teman. Selanjutnya setting kita close. Kita hapus atau uninstall Microsoft OneDrive. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu kontrol panel. Selanjutnya kontrol panel kita klik. Selanjutnya uninstall a program kita klik. Selanjutnya Microsoft OneDrive kita klik. Selanjutnya kita klik uninstall. Kemudian yes. Terlihat ya teman-teman, Microsoft OneDrive sudah terhapus atau sudah teruninstall. Selanjutnya program Inventor kita close. Kita bersihkan sampah sampai ke akar-akarnya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian Local Disk C kita klik. Selanjutnya folder Windows kita double klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah sampai menemukan folder software distribution ya. Apabila sudah ketemu, kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, apabila tampil seperti ini, notice for all current item kita checklist ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik skip. Apabila tampil lagi, kita checklist lagi notice for all current item ya. Selanjutnya kita klik skip. Nah, artinya file-file ini masih digunakan oleh sistem Windows kita ya, teman-teman. Selanjutnya kita buka run. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya kita ketikkan perintah, yaitu temp. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian continue. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian delete. Apabila notice for all current item sudah terchecklist, selanjutnya kita klik skip. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya kita buka run kembali.
Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya kita ketikkan perintah, yaitu %temp%. Kemudian OK. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, apabila tampil seperti ini, notice for all current item kita checklist ya teman-teman. Selanjutnya kita klik skip. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita buka run lagi. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya kita ketikkan perintah, yaitu private. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian continue. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, apabila tampil seperti ini, notice for all current item kita checklist ya teman-teman. Selanjutnya kita klik skip. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita clean up local disk C ya teman-teman. Caranya local disk C kita klik kanan. Kemudian property. Selanjutnya disk clean up kita klik. Selanjutnya clean up system file kita klik. Nah, di sini kita checklist semua ya, teman-teman, tanpa kecuali ya. Apabila sudah terchecklist semua, selanjutnya kita klik OK. Kemudian delete file. Selanjutnya kita tunggu saja proses clean up-nya ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Dan free space-nya pun bertambah ya teman-teman. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya file explorer kita close. Sembilan, kita defrag atau optimize driver ya teman-teman. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu defragment. Selanjutnya defragment and optimize driver kita klik. Nah, di sini apabila sudah terpilih disk C, selanjutnya kita klik optimize. Selanjutnya kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Apabila sudah selesai, kita pindahkan ke disk D ya teman-teman. Selanjutnya kita klik optimize. Selanjutnya kita cek di setting ya teman-teman.
Kita klik change setting. Nah, di sini apabila sudah mingguan seperti ini, kita biarkan saja ya teman-teman. Apabila belum mingguan, silahkan pilih mingguan ya teman-teman. Agar setiap seminggu sekali, sistem otomatis akan mengoptimasi ya teman-teman. Selanjutnya kita close. Selanjutnya kita cek disk C. Caranya kita klik. Selanjutnya kita klik change setting. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman, sudah mingguan. Jadi kita close saja. Selanjutnya optimize driver juga kita close ya teman-teman. Sepuluh, kita nonaktifkan Windows Update. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya kita ketikkan perintah, yaitu gpedit.msg. Kemudian OK. Selanjutnya administratif template kita klik. Selanjutnya folder Windows komponen kita double klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya Windows Update kita double klik. Selanjutnya allow update to be download automatic kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya configure automatic update kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya automatic update detection frequency kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya allow automatic update immediate installation kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya turn on recommended update via automatic update kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya reschedule automatic update kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya local group policy editor kita close. Sampai sini Windows Update sudah nonaktif ya teman-teman. Rekomendasi dari saya: 1. Aktifkan Windows Update secara berkala, sekitar 3 atau 4 bulan sekali ya. 2. Setelah Windows Update diaktifkan, silahkan update secara manual ya.
agar sistem kita mendapat pembaruan dari Microsoft ya teman-teman. 3. Setelah selesai mengupdate, silahkan nonaktifkan kembali ya teman-teman. Karena apabila tidak dinonaktifkan kembali, maka saat laptop atau komputer kita terkoneksi dengan internet, maka secara otomatis sistem akan mengupdate di belakang layar ya teman-teman, sehingga menjadikan laptop atau komputer kita menjadi lemot ya. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start, kemudian icon power kita klik, kemudian restart. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 10 sudah tampil ya teman-teman. Sampai sini seharusnya laptop atau komputer kita sudah tidak lemot lagi ya. Apabila masih lemot, saya sarankan teman-teman mengupgrade hardware-nya ya. Boleh RAM yang ditambah atau harddisknya diganti menggunakan SSD ya teman-teman. Sekian ya teman-teman cara mempercepat Windows 10. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.